Halo semuanya, selamat siang. Yang terhormat Ibu Irvina Restu Handayani, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan nilai, moral, dan sikap peserta didik remaja, serta implikasi pemenuhan kebutuhan remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Namun, sebelum kami memulai presentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Wahyuni dengan NIM 2312021068 selaku moderator dan pemateri 2. Dan rekan-rekan saya, Perkenalkan, nama saya Sisi Priscilla Brusubati dengan NIM 2312021051 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Nikomang Aiden Purnama dengan NIM 2312021069 sebagai pemateri 3. baik, untuk materi yang pertama mengenai pengertian nilai moral dan sikap akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang dipersilakan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian nilai, moral, dan sikap. Yang pertama ada nilai. Nilai dapat diartikan sebagai harga, penghargaan, ataupun taksiran yang dapat melekat pada suatu objek. Objek yang dimaksud ini dapat berbentuk benda, barang, keadaan, perbuatan, perilaku, ataupun peristiwa lainnya. Dan dengan garis besarnya, nilai dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghargaan serta keadaan yang bermanfaat bagi manusia sebagai penentu dan acuan dalam melakukan suatu tindakan. Yang kedua ada moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata mos dan bentuk jamaknya yaitu mores, yang berarti tata cara ataupun adat istiadat. Moral memiliki hubungan erat dengan prinsip, tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang dapat membentuk karakter dalam diri seseorang, sehingga mereka dapat menilai mana yang benar maupun yang buruk. Dan dengan garis besarnya, moral dapat diartikan sebagai suatu perbuatan ataupun tindakan yang sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga ada sikap. Menurut Sekort dan Bachman, sikap merupakan keteraturan dalam hal perasaan atau afeksi, pemikiran atau kognisi, dan predisposisi tindakan ataupun konasi. Dan secara garis besarnya, sikap dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk bereaksi terhadap stimulus yang menghendaki adanya respon. Kemudian, next. Hubungan nilai, moral, dan sikap berada dalam satu kesatuan. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu, moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan ataupun dihindari, sedangkan sikap merupakan predisposisi atau kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek. Sistem ini mengarahkan pada pembentukan nilai-nilai moral tertentu yang selanjutnya akan menentukan sikap individu sehubungan dengan objek nilai dan moral tersebut. Dengan sistem nilai yang dimiliki individu, maka akan menentukan perilaku mana yang harus dilakukan maupun yang harus dihindari. Hal ini tampak dalam IQ dan perilaku nyata sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang mendasarinya. Baik, pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hubungan nilai, moral, dan sikap. Menurut Sigmund Freud, yang telah dijelaskan dalam teori psikoanalisisnya, bahwa antara nilai moral dan sikap merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dibeda-bedakan. Dalam konsep Sigmund, terdapat 3 struktur kepribadian manusia, yaitu yang terdiri dari yang pertama ada id atau das es. Id berisi dorongan naluriah, tidak rasional, tidak logis, tidak sadar, amoral, dan bersifat memenuhi dorongan kesenangan yang diarahkan untuk mengurangi ketegangan atau kecemasan dan menghindari kesakitan. Yang kedua ada ego atau das Ich. Ego merupakan eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur kepribadian individu. Tugas utamanya adalah
mengantar dorongan-dorongan naluriah dengan kenyataan yang ada di dunia sekitar. Yang terakhir ada superego atau da Überich. Superego adalah kode moral individu yang tugas utamanya adalah mempertimbangkan apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Superego tidak memprestasikan hal-hal yang real, melainkan hal-hal yang ideal dan mendorong ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang hanya bersifat untuk memenuhi kesenangan pribadi. Hubungan antara nilai moral dan sikap adalah apabila ketiganya telah menyatu dalam superego dan seseorang yang telah mampu mengembangkan superegonya dengan baik, sikapnya akan cenderung didasarkan atas nilai-nilai luhur dan aturan moral tertentu, sehingga akan terwujud dalam perilaku yang bermoral. Hal ini dapat terjadi karena superego yang sudah berkembang dengan baik dapat mengontrol dorongan-dorongan naluriah dari id yang bertujuan untuk memenuhi kesenangan dan kepuasan pribadi. Berkembangnya superego dengan baik juga akan mendorong berkembangnya kekuatan ego untuk mengatur dinamika kepribadian antara id dan superego, sehingga perbuatannya akan selaras dengan kenyataan di dunia sekelilingnya. Kemudian saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik nilai, moral, dan sikap remaja. Baik, karakteristik remaja yang sangat menonjol salah satunya yang berkaitan dengan nilai adalah remaja sudah sangat merasakan pentingnya tata nilai baru dan pengembangan nilai-nilai baru yang dibutuhkan sebagai suatu pegangan, petunjuk, ataupun pedoman dalam mencari jalannya sendiri untuk menumbuhkan identitas diri menuju kepribadian yang semakin matang. Nilai-nilai kehidupan yang harus ditanamkan dan dihayati oleh para remaja tidak hanya terbatas pada adat kebiasaan dan sopan santun saja, melainkan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti nilai-nilai keagamaan, perikemanusiaan, perikeadilan, estetik, etik, dan lain sebagainya yang sesuai dengan perkembangan remaja. Selain itu, karakteristik dalam perkembangan moral remaja yang menonjol adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan berpikir operasional formal, yakni mulai mampu berpikir abstrak dan mulai mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis, maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka. Remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral yang akan berfungsi sebagai pedoman bagi perilakunya. Michel meringkaskan 5 perubahan dasar dalam moral yang harus dilakukan oleh remaja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pandangan moral individu semakin lama semakin menjadi lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan moral lebih terpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Keadilan muncul sebagai kekuatan moral yang dominan. Kemudian yang ketiga, penilaian moral menjadi semakin kognitif. Hal ini mendorong remaja lebih berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. Yang keempat, penilaian moral menjadi kurang egosentris. Dan yang terakhir, penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal dalam arti bahwa penilaian moral merupakan bahan emosi dan menimbulkan ketegangan emosi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3, dan untuk pemateri 3 saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri 2. Nah, jadi dari hasil penyelidikan signifikannya, Kohlberg mengemukakan terdapat 6 tahap atau stadium perkembangan moral yang berlaku secara universal dan dalam urutan tertentu. Nah, kemudian ada 3 tingkatan perkembangan moral menurut Kohlberg, yaitu yang pertama, yang terdiri dari stadium 1 dan 2. Nah, pada stadium 1, anak berorientasi kepada kepatuhan dan hukuman. Anak menilai baik dan buruk atas dasar akibat yang ditimbulkannya. Anak hanya mengetahui bahwa aturan-aturan ditentukan oleh adanya kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat.
ia harus menurut atau jika tidak akan memperoleh hukuman. Kemudian di stadium 2 berlaku prinsip relativistik hedonism, di mana pada tahap ini anak tidak lagi secara mutlak bergantung pada aturan yang ada di luar dirinya atau bukan oleh orang lain, tetapi mereka sudah sadar bahwa di setiap kejadian mempunyai beberapa segi. Nah, jadi ada yang namanya relativisme. Nah, relativisme ini artinya bergabung pada kebutuhan dan kesanggupan secara seseorang atau hedonistik. Kemudian yang kedua konvensional, yang terdiri dari stadium 3 dan 4. Pada stadium 3, menyangkut pada orientasi mengenai anak yang baik, di mana pada stadium ini, anak mulai masuki usia belasan tahun dan sudah dapat memperlihatkan orientasi perbuatan yang dinilai baik dan buruk oleh orang lain. Dan masyarakat adalah sumber yang menentukan apakah perbuatan seorang itu baik atau buruk. Nah, kemudian di stadium 4 menyangkut pada tahap mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas. Pada stadium ini, perbuatan baik yang diperlihatkan seorang bukan hanya agar dapat diterima oleh orang di lingkungan masyarakatnya, melainkan bertujuan untuk dapat ikut mempertahankan aturan-aturan atau norma sosial yang ada. Jadi, perbuatan baik merupakan kewajiban untuk ikut melaksanakan aturan-aturan yang ada agar tidak ditimbulkan kekacauan. Kemudian yang ketiga, pasca konvensional yang terdiri dari stadium 5 dan 6. Nah, di stadium 5 merupakan tahap orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial. Pada stadium ini, ada hubungan timbal balik antara dirinya atau seorang dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Seseorang harus memperlihatkan kewajibannya dan harus sesuai dengan norma-norma sosial, karena sebaliknya, lingkungan sosial dan juga masyarakat akan memberikan perlindungan kepadanya. Kemudian di stadium 6, yang merupakan tahap terakhir dan juga disebut dengan prinsipal universal, pada tahap ini, ada norma etik di samping norma pribadi dan subjektif. Dalam hubungan dan perjanjian antara seorang dengan masyarakat, ada unsur-unsur subjektif yang menilai apakah perbuatan itu baik atau tidak. Subjektivisme ini berarti ada perbedaan penilaian antara seorang dengan orang lain. Dalam hal ini, unsur etika akan menentukan apa yang boleh dan baik dilakukan, meskipun sebaliknya. Remaja mengadakan penginternalisasian moral, yaitu remaja melakukan tingkah laku moral yang dikemudikan oleh tanggung jawab batin sendiri. Nah, tingkat perkembangan konvensional harus dicapai selama masa remaja. Kemudian, yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap. Nah, adapun faktor lingkungan yang sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan nilai moral dan sikap remaja. Nah, dan hal ini mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebenaran, baik yang terdapat di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, kemudian ada 4 faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap remaja. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, keluarga menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap remaja, karena perilaku anak atau remaja pastinya berasal dari didikan orang tuanya. Bagi anak atau remaja yang kurang berhubungan baik dengan orang tuanya atau keluarganya, akan memiliki kemungkinan mereka kurang bisa mengembangkan superegonya, dan hal itu dapat menyebabkan remaja menjadi orang yang sering melakukan pelanggaran norma. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah pastinya juga menjadi pengaruh dalam perkembangan nilai moral dan sikap remaja. Di sekolah, anak-anak tentu saja akan belajar nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat, dan mereka pasti mulai bisa menentukan mana sikap yang baik dan mana sikap yang buruk. Sehingga itu berpengaruh besar terhadap perkembangan anak dan remaja. Kemudian lingkungan pergaulan. Nah, faktor ini juga mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap remaja. Seperti yang kita ketahui, lingkup pergaulan sangat mempengaruhi tindakan para remaja, karena saat anak memasuki usia remaja, pastinya memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap hal-hal yang baru bagi mereka, dan juga tidak jarang remaja yang menjadikan temannya sebagai panutan. Kemudian yang terakhir, lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ini merupakan faktor yang berpengaruh penting dalam pengembangan nilai moral dan sikap remaja. Perilaku yang terkendali terjadi karena adanya kontrol dari masyarakat, sehingga memiliki sanksi-sanksi tersendiri untuk pelanggaran-pelanggaran. Sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai implikasi pemenuhan kebutuhan remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang dipersilakan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang implikasi pemenuhan kebutuhan remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Sebagai seorang makhluk psikofisis, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikologis. Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, remaja perlu akan kebutuhan individu dan sosial kemasyarakatan di dalam kehidupan mereka. Remaja mengalami proses yang begitu penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya, yakni proses secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saat sudah memasuki masa remaja, kebutuhan-kebutuhan sosial psikologis akan lebih banyak dibutuhkan oleh remaja dibandingkan dengan kebutuhan fisik. Semua remaja ataupun individu pada dasarnya dalam bertingkah laku akan dimotivasi oleh kedua kebutuhan yang saling berhubungan satu sama lain. Hal ini adalah sebagai perwujudan dari adanya tuntutan-tuntutan dalam hidup bersama kelompok sosial sekitar mereka. Nah, adapun jenis-jenis kebutuhan remaja dan pemenuhannya menurut Sunarto dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan ini muncul karena adanya dorongan asli seperti kebutuhan makan, minum, bernafas, kehangatan tubuh, dan kebutuhan seksual serta perlindungan diri. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang muncul karena adanya motif yang dipelajari, baik kebutuhan sosial maupun psikologis. Contohnya seperti mencari pengetahuan, mengikuti pola hidup bermasyarakat, hiburan, dan lain sebagainya. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3, dan untuk pemateri 3 saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi 1. Nah, kemudian dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, perlu bagi pengajar hendaknya selalu sensitif akan kebutuhan yang diperlukan siswa-siswinya atau remaja, dan berupaya untuk memahami kebutuhan tersebut dengan sebaik mungkin. Kemudian berikut aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk sebagai seorang pengajar. Yang pertama adalah memahami kebutuhan remaja melalui berbagai pendapat dari orang dewasa. Yang kedua, perlunya mengadakan angket yang ditujukan kepada para remaja supaya dapat kita ketahui masalah-masalah seperti apa yang sedang mereka alami. Dan yang ketiga, pentingnya bersifat sensitif kepada kebutuhan yang akan tiba-tiba muncul dari anak didik yang ada di bawah bimbingannya. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Apakah bisa di next? Baik, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar. Terima kasih. Next. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa peserta didik ketika sudah mulai memasuki masa remaja, mereka akan mulai mengalami berbagai perubahan, baik itu perubahan fisik ataupun perubahan psikis. Hal itu terjadi karena di saat sudah memasuki masa remaja, peserta didik atau seseorang akan mulai berusaha untuk mencari jati dirinya sendiri. Remaja juga akan mulai memahami apa itu nilai, moral, dan sikap. Serta peserta didik yang sudah mulai memasuki masa remaja mulai perlu akan dipenuhinya kebutuhan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Tentu saja, begitu banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya hal-hal tersebut. Baik, bisa di next. Baik, di sini kami memiliki sebuah pantun dan akan disampaikan oleh pemateri pertama. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberikan arti. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pantun ini menjadi penutup presentasi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata pada saat kami lakukan presentasi. Terima kasih.